Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asari Basri. Saya merupakan salah satu guru di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Bayar. Pada video pembelajaran kali ini mencakup materi pada SKKNI dengan kode unit kompetensi BGN.GPG.001A dengan judul unit kompetensi menggambar proyeksi bangunan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menggambar proyeksi bangunan yang meliputi gambar denah, tampak, dan potongan, dan gambar proyeksi bangunan lainnya dengan berdasarkan gambar acuan yang telah ada sebelumnya. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mayadi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menggambar proyeksi. Dalam melaksanakan praktikum menggambar proyeksi bangunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada safety induction, yaitu pertama, perhatikan kebersihan dan kerapian ruangan, alat serta bahan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan praktikum. Yang kedua, tidak membuat kebisingan pada ruangan praktikum. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan sepatu saat melakukan praktikum. Di sini adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk menggambar proyeksi bangunan. Di antaranya, pertama, pensil mekanis, kedua, penggaris segitiga, yang ketiga, penghapus, yang keempat, meja gambar, dan yang kelima, kertas HPS A3 atau A4. Untuk lebih memahami materi tentang menggambar proyeksi bangunan, mari kita simak pemaparan berikut ini. Proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita dari suatu benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar secara 2 dimensi, sehingga apa yang dilihat atau dipandang sesuai dengan penglihatan mata kita. Secara garis besar, penggambaran proyeksi terdiri dari proyeksi aksonometri, proyeksi oblikui atau miring, proyeksi ortogonal, dan proyeksi perspektif. Proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri terdiri dari proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Menggambar proyeksi isometri. Dalam penggambaran bentuk isometri, ukuran ketiga sisinya tetap, yaitu A, sedang kemiringan pada dua sisinya membentuk sudut 30 derajat. Menggambar proyeksi dimetri. Dalam penggambaran bentuk dimetri, kemiringan satu sisinya 7 derajat atau perbandingan 1:8 dengan panjang sisinya sama dengan A. Sisi lain kemiringan 40 derajat atau perbandingan 7:8 dengan panjang sisinya 1/2A dan tinggi sisinya sama dengan A. Menggambar proyeksi trimetri. Dalam penggambaran bentuk trimetri, kemiringan kedua sisinya berbeda. Satu sisinya perbandingan 1:11 dengan panjang 9/10A, sedang kemiringan sisi lainnya perbandingan 1:3 dengan panjang 1/3A dan sisinya sama dengan A. Proyeksi oblikui atau miring. Proyeksi oblikui atau miring merupakan proyeksi di mana garis-garis proyeksinya atau proyektor tidak tegak lurus pada bidang gambar, tetapi miringnya sembarang. Dengan demikian, maka dalam gambar, dua sisinya saling tegak lurus dan satu sisi lainnya miring. Kemiringan sisinya membentuk sudut 30 derajat atau 45 derajat dengan panjang sama dengan A, sedang sisi yang saling tegak lurus panjangnya sama dengan A. Proyeksi ortogonal. Menggambar proyeksi ortogonal dibagi dalam dua cara, yaitu cara Eropa atau proyeksi Eropa dan cara Amerika atau proyeksi Amerika. Cara pertama, proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa, cara melihatnya dengan jalan bendanya diberi sinar secara tegak lurus sehingga bayangannya diterima oleh bidang gambar. Ciri-ciri proyeksi Eropa. A. Gambar yang diperlukan hanya 3 macam pandangan. B. Asal mula mendapatkan gambarnya dengan menarik garis dari setiap titik benda jatuh ke belakang benda tadi secara tegak lurus sehingga merupakan bayangannya. C. Bila dibuatkan alat peraga, bidang proyeksinya terbuat dari 3 buah papan yang saling tegak lurus. 3 buah bidang tersebut kita namakan. Yang pertama, bidang proyeksi 1, yaitu yang mendatar atau horizontal dan menerima pandangan dari atas. Yang kedua, bidang proyeksi 2 adalah yang tegak lurus atau vertikal dan menerima pandangan dari muka. Dan yang ketiga, bidang proyeksi 3 yang tegak lurus pula tetapi menerima pandangan dari samping. Cara kedua, proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika, cara melihatnya dari titik-titik bendanya ditarik dari mata secara tegak lurus hingga memotong bidang gambar transparan atau kaca. Proyeksi perspektif.
Pada prinsipnya, dalam menggambar perspektif ada 3 macam cara penggambarannya, yaitu perspektif 1 titik hilang, perspektif 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Perspektif yang akan kita pelajari dalam bahasan ini hanya pada perspektif 1 titik hilang dan perspektif 2 titik hilang. Ini tidak lain karena perspektif 3 titik hilang dalam penggambarannya jarang sekali digunakan sehari-hari di lapangan pekerjaan. 1. Perspektif 1 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang biasanya digunakan untuk penggambaran interior suatu bangunan. Dalam penggambaran perspektif 1 titik hilang, letak benda yang digambar tidak terlalu menentukan sekali. Akan tetapi, peletakan gambar sangat menentukan, karena letak bidang gambar sangat penting bagi pedoman dalam pengukuran tinggi, panjang atau lebar suatu benda atau objek yang digambar. Contoh penggambaran perspektif 1 titik hilang. Misalnya, kita akan membuat gambar perspektif sebuah ruangan dapur bersih ukuran 3x3 meter seperti gambar berikut. Langkahnya sebagai berikut. A. Gambarkan sebuah segi 4 sama sisi berukuran 3 meter x 3 meter dengan skala. B. Bagilah segi 4 tersebut dengan garis diagonal. Gambarkan sebuah garis horizontal memotong di tengah kotak. Ini adalah garis cakrawala atau horizon. Tingginya kira-kira setinggi mata manusia, rata-rata atau sekitar 150 cm. Letakkan sebuah titik hilang pada garis cakrawala di sebelah kiri, kanan atau tengah-tengah. C. Gambarkan garis-garis perspektif dari titik hilang melewati sudut pada segi 4 tersebut, membentuk lantai, dinding, dan langit-langit. Sekarang perkirakan ke dalam ruangan tersebut, buat agar terlihat seperti segi 4 sama sisi. D. Gunakan garis diagonal untuk membagi kotak yang pertama, yang sekarang menjadi dinding belakang. Dengan membagi kotak tersebut menjadi 4, kita akan membuat 4 bagian setinggi 75 cm. E. Gunakan diagonal untuk membagi ukuran pada dinding samping, lantai, dan langit-langit. Pada dinding samping, garis vertikal diletakkan pada perpotongan garis diagonal dengan garis perspektif yang melewati 4 bagian pada dinding belakang. F. Gunakan pembagian ukuran pada dinding belakang atau pada langkah keempat, atau menggunakan grid untuk meletakkan sebuah objek dan elemen interior lainnya. G. Lakukan sentuhan akhir dan menghilangkan garis-garis bantu atau garis perspektif, grid, dan diagonal. Cara kedua, perspektif 2 titik hilang. Pada dasarnya, dalam penggambaran perspektif 2 titik hilang sama dengan perspektif 1 titik hilang. Bedanya, perspektif 2 titik hilang mempunyai batas pandangan atau titik hilang 2 buah yang letaknya pada garis horizon atau cakrawala. Perspektif 2 titik hilang biasanya digunakan untuk menyatakan pandangan seni tata ruang luar atau eksterior dari suatu bangunan, tetapi sebenarnya dapat juga untuk menyatakan pandangan dari ruangan. Dengan cara melihatnya, ditunjukkan pada sudut ruangan sehingga bidang yang saling bertemu membentuk sudut. Dengan demikian, batas pandangannya menjadi 2 titik. Langkah penggambaran perspektif 2 titik hilang yaitu: cara pertama, perspektif cara pertama ini, bila salah satu sudut bendanya menempel pada bidang gambar, untuk mendapatkan gambarnya, titik yang menempel bidang gambar ditarik tegak lurus ke garis tanah, dan dari tampak samping digaris sejajar dengan garis tanah sehingga akan mendapatkan tinggi sebenarnya dalam gambar. Dan selanjutnya, dari garis pedoman tadi ditarik garis menuju kedua titik hilang. Untuk mendapatkan titik potong lain, garis pada denah yang tidak menempel bidang gambar diteruskan hingga memotong bidang gambar. Dari titik potong ini, ditarik garis tegak lurus ke garis tanah. Seterusnya, dari tapak samping, ditarik garis sejajar garis tanah, memotong garis tegak lurus tadi. Di perpotongan ini ditarik ke titik hilang kiri atau finishing point left atau VPL, bila garis yang ditarik dari denah condong ke kiri. Tetapi, bila yang ditarik dari denah condong ke kanan, titik potong yang sebagai pedoman tadi ditarik ke titik hilang ke kanan atau finishing point right VPR. Dari hasil tarikan garis-garis ini akan memotong pada garis-garis yang pertama yang telah ditarik ke titik hilang. Dengan demikian, perpotongan garis tadi akan menjadi bentuk benda atau prisma yang digambar.
Cara kedua, pada gambar perspektif cara kedua ini merupakan gambar perspektif dengan cara dilihat langsung pada titik-titik yang menentukan. Titik yang menempel bidang gambar ditarik langsung tegak lurus ke garis tanah, dan inilah yang sebagai pedoman ketinggiannya. Setelah itu, garis pedoman ditarik menuju kedua titik hilang atau VVR dan VVL, sedangkan untuk mendapatkan gambar bendanya, titik-titik sudut pada denah ditarik langsung ke SP hingga memotong garis atau bidang gambar. Dari titik potong ini, ditarik garis tegak lurus hingga memotong garis yang ditarik dari garis pedoman menuju kedua titik hilang. Perpotongan dimaksud akan mendapatkan titik-titik sudut benda yang digambar untuk titik potong-potong yang belum didapatkan. Tinggal menarik dari garis atau titik yang sudah diketahui atau didapatkan sebelumnya. Setelah melakukan penggambaran proyeksi, diperlukan adanya pemeriksaan gambar. Proyeksi tersebut untuk memeriksa kesesuaian gambar proyeksi dengan gambar skematik dilakukan dengan menganalisis fungsi ruang, susunan ruang, dan sirkulasi ruang, serta tata letak elemen pendukung yang terdapat pada setiap ruang.
Setelah berakhir pelaksanaan pekerjaan gambar, seluruh peralatan dan perlengkapan gambar dibersihkan dan dirapikan kemudian disimpan pada tempatnya. Selanjutnya, hasil gambar didokumenkan untuk dapat digunakan pada pekerjaan selanjutnya. Adapun kesimpulan pembelajaran pada materi gambar proyeksi bangunan adalah, proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambarkan penglihatan mata kita dari suatu benda 3 dimensi ke dalam kertas gambar secara 2 dimensi, sehingga apa yang dilihat atau dipandang sesuai dengan penglihatan mata kita. Secara garis besar, penggambaran proyeksi terdiri dari proyeksi aksonometri, proyeksi oblikui atau miring, proyeksi ortogonal, dan proyeksi perspektif. Selesai sudah rangkaian video pembelajaran menggambar proyeksi bangunan. Semoga video pembelajaran ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi para peserta didik, serta berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Saya Syari Basri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.